Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bukan cuma kali ini saja Abu Nawas mendapatkan masalah dengan keledainya yang sering menghilang dari kandang. Karena sudah saking kesalnya, Abu Nawas pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Hakim. "Tuan," kata Abu Nawas dengan wajah serius, "keledaiku sering sekali menghilang dari kandang. Aku khawatir nanti ada yang mencurinya, Tuan." Tuan Hakim yang sedang bosan dan ingin bersenang-senang justru berencana mengerjai Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas," kata Tuan Hakim sambil tersenyum. "Aku akan mengutus 2 prajurit khusus untuk menjaga keledaimu. Tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Kamu harus menemukan cara agar keledai kesayanganku itu bisa naik ke atas menara," jawab Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah keledainya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam. Emang dasar Hakim sialan, ada rakyatnya yang lagi butuh pertolongan malah dikerjain, gerutu Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berpikir sejenak, lalu ia mengangguk dan berkata, "Baiklah Tuan Hakim, saya akan melaksanakan perintah Tuan." Tuan Hakim membalas, "Bagus, aku senang mendengarnya Abu Nawas." Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku melakukannya dengan caraku." "Terserah kamu Abu Nawas, kamu boleh melakukannya dengan cara apapun," balas Tuan Hakim. Maka diantarlah keledai Tuan Hakim ke hadapan Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, keledai tersebut dibawa ke bawah menara. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung memukuli keledai tersebut. "Ayo naik ke atas, cepat naik," teriak Abu Nawas. Keledai tersebut tentu saja tidak bergerak sedikit pun. Tuan Hakim yang melihat hal itu awalnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ya Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Keledai itu tidak akan pernah bisa naik ke menara Abu Nawas," katanya sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap saja berteriak sambil memukulnya. Lama-kelamaan pukulan yang Abu Nawas berikan semakin keras dan kencang, sehingga keledai Tuan Hakim merintih kesakitan. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu bisa membunuh keledaiku," bentak Tuan Hakim. "Memang itu yang sedang aku lakukan. Kalau keledai ini mati, arwahnya kan pasti akan terbang ke atas. Bahkan bukan hanya sampai ke atas menara, tapi akan sampai ke atas langit Tuan," jelas Abu Nawas. Tuan Hakim yang khawatir dengan kondisi keledainya segera menghentikan perbuatan Abu Nawas tersebut. Sudah, cukup Abu Nawas, hentikan perbuatanmu. Baiklah, mulai nanti malam aku akan kirim 2 prajurit untuk menjaga keledaimu," kata Tuan Hakim. Sungguh sial nasib Tuan Hakim, niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah dia yang kena apesnya. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus, bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda?
mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. "Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda?" Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. "Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita." Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka. Tapi yang jelas, dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama benda yang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama.
Tapi yang pasti Paduka, dengan benda penemuan saya, nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung, kata ilmuwan kedua. Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan, ujar ilmuwan kedua. Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat Paduka, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya? Apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti, nantinya pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa kau sudah beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya? Tanya Baginda Raja. Mohon maaf Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling juga dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpinggal-pinggal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh iya? Apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, ya bisa lah, nggak percaya? Akan kubuktikan sekarang juga, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar daripada Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita.
Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.